Hai semuanya, selamat pagi. Nama saya Ruth Joanna Estrelita dari kelas Periklanan B 2020. Di video kali ini, saya menggunakan brand Heineken dengan kampanye berjudul Ladder is Better. Teman-teman pernah ngeliat nggak sih salah satu brand ini? Antara di supermarket atau di e-commerce, pasti teman-teman pernah lihat kan? Nah, penasaran nggak sih kenapa brand alkohol ini bisa membuat suatu hal yang menjadikan citra buruk kepada perusahaannya? Nah, sebelumnya kita mengenal dulu nih, Heineken itu produk apa sih dan bergerak di bidang apa? Yuk, kita next ke slide selanjutnya. Little history dari Heineken. Heineken merupakan perusahaan minuman beralkohol yang berasal dari Amsterdam, Belanda yang dimiliki oleh Gerard Adrian Heineken. Dan tidak yakin pasti nama perusahaan ini atau brand ini diambil dari nama yang punya. Perusahaan ini dibangun pada tahun 1864 dan memiliki 130 tempat pembuatan bir. Yang berarti perusahaan ini sudah bergerak lama di bidang minuman beralkohol dan mungkin sudah cukup meluas di seluruh dunia. Dan pastinya sudah cukup besar juga memegang minuman beralkohol. Kira-kira masalahnya apa nih? Kita masuk yuk ke dalam masalahnya. Jadi, pada tahun 2018, Heineken membuat iklan untuk produk barunya yaitu Light Beer, di mana Heineken memperkenalkan bir dengan kalori yang lebih rendah, atau mungkin bisa dibilang Heineken mengeluarkan produk alkohol atau minuman beralkohol yang lebih ringan dari minuman alkohol pada umumnya. Kampanye dari produk tersebut bernama Lighter is Better. Tetapi sayangnya ada kesalahan di iklan tersebut, sehingga iklan yang mereka buat dianggap rasis oleh masyarakat karena bir berhenti di orang berkulit putih. Singkatnya mungkin saya akan menceritakan sedikit isi dari iklan tersebut. Jadi ada seorang bartender yang sedang membuat bir dan ketika sudah jadi dia menggeser birnya dan bir tersebut melewati beberapa orang. Dan orang yang dia lewati itu kebetulan adalah orang yang berkulit hitam dan berhenti di orang yang berkulit putih. Mungkin masyarakat mengira bahwa iklan tersebut mengandung rasis dan bir lebih memilih berhenti di orang yang kulit putih. Jadi tidak salah iklan tersebut dianggap rasis oleh masyarakat. Konsekuensinya apa sih? Banyak banget masyarakat yang membicarakan hal ini di Twitter dan sudah sempat menjadi viral karena tidak hanya masyarakat saja yang berkomentar, tetapi seorang public figure yaitu rapper juga ikut mengomentari iklan ini dan sampai Twitter engeh tentang hal ini dan kontroversial ini karena seorang public figure sampai ikut mengomentari iklan ini. Dan tentunya komentar-komentar yang diberikan oleh para masyarakat atau public figure itu tentunya komentar buruk dan berisi kenapa sih harus ada rasisme di sebuah advertising. Impact-nya untuk Heineken sendiri pastinya ada. Heineken itu mendapatkan citra buruk dan juga perusahaan mengalami penurunan konsumen pada saat itu. Pendapatan yang didapat Heineken juga mengalami penurunan. Pastinya seorang brand ketika mendapatkan masalah seperti ini, pasti banyak orang yang menganggap untuk tidak membeli brand itu karena mereka merasa kesal atau merasa kecewa kenapa mereka sampai membuat kesalahan seperti ini. Kira-kira apa yang Heineken berikan atau Heineken lakukan untuk meminta maaf akan hal ini? Yang pertama, Heineken menarik iklannya dari YouTube, dari television, dan juga meminta maaf kepada masyarakat. Kedua, Heineken membuat suatu pernyataan bahwa ada lebih banyak hal yang mempersatukan kita daripada memisahkan kita. Yang terakhir, Heineken juga membuat kampanye berjudul Worlds Apart dan Open Your World. Jadi, di dua kampanye ini, yang pertama Worlds Apart menceritakan
ada beberapa pendapat dari beberapa orang yang mereka terima. Dan juga ada Open Your World, di mana orang berpesta dengan latar belakang yang berbeda-beda. Jadi mereka bersatu di dalam sebuah pesta yang diadakan. Kira-kira apa sih hasil yang telah dilakukan oleh Heineken atas kejadian ini dengan mengeluarkan kampanye? Iklan Heineken ditayangkan 40 juta kali di berbagai sosial media dan mendapatkan komentar yang baik dari masyarakat. Tuayan pujian datang kepada Heineken melalui iklan tersebut, di mana Heineken menghargai berbagai perbedaan dan pendapat. Heineken juga mengalami kenaikan kembali konsumen mereka dan mendapatkan citra yang baik lagi, sehingga pendapatan yang didapatkan Heineken kembali seperti semula lagi. Di tugas ini saya juga dibantu oleh beberapa referensi website dan berikut daftar dari referensinya. Sekian, terima kasih presentasi yang saya lakukan. Semoga senang dengan presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan di kata-kata saya. Terima kasih.